Ibu. Ananda, kau akan segera memimpin dunia langit. Sesuai aturan bangsa langit, kau harus turun ke dunia fana untuk berlatih. Kali ini kau pergi, kau harus temukan wanita idamanmu. Keturunan dewa kita sangat sedikit. Kau adalah generasi ke-9 satu-satunya penerus. Kau harus lanjutkan garis keturunan perbanyak keturunan untuk bangsa dewa kita. Aku mengerti. Hormat mengantar Tuan Muda. Mau apa ini? Mau apa sih ini? Anak durhaka. Kau berani lawan kata ayah. Ayah, aku nggak mau nikah. Itu Tuan Mardi. Dia kakek berumur 70-an atau 80-an. Ayah mau aku jadi selir. Bukankah ini sama saja menyeret anak sendiri ke neraka? Aku nggak mau. Tuan besar. Nadira itu putri kandungmu. Kenapa kau tega banget? Diam kau. Ibu. Kamu nggak usah ikut bicara. Individu yang hina. Sudah dicarikan jodoh bagus. Masih saja banyak alasan. Kakak, urusan pernikahan itu urusan orang tua. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukmu. Kamu masih berani menolak? Aku beda. Ayah sudah menyiapkan jodoh untukku. Aku nurut saja menikah. Ayah menikahkanmu dengan konglomerat di kota Kinyang, jadi istri sah. Tapi aku malah dijodohkan dengan kakek tua, jadi istri mudanya. Apa adil begitu? Nadira, anak durhaka. Kau harus nikah hari ini. Mau nggak mau kau harus nikah. Ayah, kalau ayah terus paksa aku bakal bunuh diri di sini juga, biar orang lihat sendiri. Ayahku ini betapa jahatnya dia. Kau! Kalau kau nggak mau nikah sama Tuan Mardi, akan ku nikahkan kau sama pengemis paling hina di dunia ini. Aku akan menikahkanmu dengan pengemis paling hina di dunia ini. Meskipun menikah dengan pengemis, aku tetap nggak mau jadi selir siapapun. Baiklah. Itu siapa ya? Panggil aku ya. Kemari. Kau mau istri nggak? Berani-beraninya mempermainkan aku. Mau. Nadira. Ibu, nanti kalau aku nggak di samping ibu harus jaga diri baik-baik ya. Boleh nggak? Kita minta tolong lagi sama ayah ya. Kita coba minta tolong lagi sama ayah ya. Sudahlah. Ku nggak kau minta sama dia. Nadira, jauh! Nadira, jauh! Nadira, jauh! Ibu! Nadira, jauh! Nggak nyangka ya, Tuan Besar Nirwana sampai menikahkan putri sulungnya sama pengemis ini. Katanya sih sebenarnya dia mau dijadikan istri kedua Tuan Besar Mardi. Tapi putri sulungnya lebih baik mati daripada menyerah. Akhirnya, karena marah besar, ia langsung menikahkannya sama pengemis itu. Menurutku sih gadis itu keras kepala. Walaupun Tuan Besar Mardi sudah tua, setidaknya dia kaya raya. Menikah dengannya pasti hidup mewah, nggak akan kekurangan. Sekarang malah menikah sama pengemis hina kayak gini. Apa bisa hidup enak? Iya juga. Mau hidup kayak apa coba? Terakhir aku tanya, yakin nggak akan menyesal? Nggak menyesal. Ayo, pulang bareng.
Aku ini pengemis nggak punya rumah, terpaksa bermalam di sini semalam. Kalau sudah menikah, ikut suami. Ini ada apa sebenarnya? Sayang, malam pertama itu sangat berharga. Ayo kita minum arak pernikahan.最能抵挡无边的风眼里的人世人都能免，最难舍弃昨日交锋的是宁愿此事故难全，圆了一句又去了空，将全是后悔心魔的夜。爱一场风月，岁月里惊鸿一瞥。 Tuan Muda Dewi Langit 9 memanggil Anda segera kembali ke istana. Baik, kau boleh pergi. Baik. Sayang, kau sudah bangun. Nadira, ada urusan yang harus kuselesaikan. Harus pergi selama 7 hari. 7 hari lagi, aku pasti akan menjemputmu. Sudah 7 tahun berlalu. Kenapa suamiku belum juga kembali? Anakku, ibu menyerahkan cincin giok ini padamu sebagai simbol pemimpin tertinggi dunia dewa. Mulai sekarang kau yang memimpin dunia dewa, bertanggung jawab atas seluruh dunia dewa. Baik, Ibu. Selamat Dewa Agung. Ibu, upacara penobatan sudah selesai. Aku harus pergi ke dunia manusia. Kau sudah menyelesaikan masa latihan. Kenapa harus ke dunia manusia? Aku punya istri di dunia manusia. Aku mau menjemput dia kembali. Benarkah? Iya. Tak kusangka, sekali kau ke dunia manusia, kau malah membawakan ibu menantu. Sekarang sudah punya menantu, berarti ibu bisa segera menggendong cucu, ya? Keluarga dewa kita turun-temurun hanya satu anak lelaki. Kamu sudah generasi ke-9 satu-satunya penerus. Kalau istrimu bisa melahirkan anak dewa untuk keluarga kita, dia pasti jadi pahlawan besar. Ini kabar baik, benar-benar kabar baik. Cepat, siapkan hadiah mewah. Ananda, semua ini adalah hadiah pertemuan yang ibu siapkan buat menantuku. Buah persik abadi ini kalau dimakan bisa menambah umur 500 tahun. Minuman suci ini setetes saja bisa menyembuhkan segala penyakit. Mutiara malam ini adalah harta karun Laut Timur. Bisa membuat malam terang seperti siang. Cepat bawa semua hadiah ini dan jemput dia ke dunia manusia. Dunia iblis kacau. Aku harus pulang lebih awal untuk naik takhta. Sekarang sudah 7 hari berlalu. Pasti dia sudah menunggu lama ya. Mana cuma 7 hari? 1 hari di langit sama dengan 1 tahun di bumi. Berarti perempuan itu sudah menunggumu 7 tahun. Waduh, aku benar-benar lupa soal ini. Ananda, hadiahnya belum kau bawa. Sepertinya ibu harus turun sendiri bawa hadiah dan jemput menantu baikku ke dunia manusia.
nggak berguna banget sih. Sudah seharian penuh, baju-baju ini masih belum bersih juga. Warga Nirwana nggak pelihara orang malas. Aku kerja dari pagi sampai malam. Nggak pernah ada waktu santai. Anak-anakku juga selalu ikut kerja terus. Ow! Jangan ganggu ibuku! Jangan ganggu ibuku. Orang jahat! Kalian dua anak liar ini berani-beraninya membantah aku. Hari ini kalian nggak usah makan. Dulu suruh kau nikah sama Tuan Besar Margi. Kau kekeh nggak mau. Malah maksa nikah sama pengemis itu. Terus punya dua anak silan ini. Sekarang pengemis itu kabur. Kau bawa dua anak pengemis makan gratis di rumah Nirwana. Dasar rendahan! Jangan asal ngomong. Dia cuma pergi ada urusan. Dia pasti bakal balik jemput aku. Pengemis bau begitu bisa urus apa sih? Nyonya Rania dan Tuan Emas sudah pulang. Rania sudah pulang. Ayo cepat sambut mereka. Pinggir! Lala, ibu! Pengemis bau. Jangan halangi jalan. Ibu apa kan? Ibu! Sayang, kapan kau pulang? Ayo. Kalian sudah pulang ya? Menantu Rania. Bu, aku datang jemput Bu dan Ayah ke pasar malam. Ibu ganti baju dulu ya, ajak ayahmu juga ke pasar malam. Menantu cepat, masuk dulu minum teh. Ibu mertua aku bawain hadiah buat ibu dan ayah mertua. Aduh, menantuku sungguh terlalu sopan. Hari ini ada pasar malam Dewa Agung ramai banget. Kita ke sana buat sembahyang ke Dewa Agung. Dewa pasti bakal melindungi keluarga Nirwana, rezeki lancar, sehat, dan panjang umur. Baik, Ayo, masuk dulu. Iya. ayo hati-hati jalannya. Kak Nadira memang nasibnya sial. Baru nikah, suaminya sudah kabur, terpaksa bawa dua anak pulang ke rumah makan gratis. Satu keluarga pengemis bau. Ih, jijik. Bu, gimana kalau kita ajak mereka juga? Pasti Dewa Agung akan jagain keluarga Nirwana. Harus! Orang kayak gini harus sering disuruh kerja. Memang Rania paling pintar. Sudah, ayo cepat naik tandu, jangan sampai telat yang baiknya. Ya ampun, bukankah ini darah keturunan Tuan Muda? Kenapa bisa jatuh ke dunia manusia? Muda apa? Tuan Muda sudah resmi naik takhta, menguasai dunia dewa, dan menjadi Dewa Agung. Kakak, tempat ini terasa sangat familiar ya? Iya, rasanya seperti pulang ke rumah. Mohon Dewa Agung memberkati keluarga Nirwana kami, rezeki lancar, panjang umur, dan sehat selalu. Anak durhaka, ngapain kau masih berdiri di situ? Ayo cepat bawa dua anak liar berlutut dan memberi hormat. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung, kau pasti tidak akan dimaafkan. Anak liar yang cuma punya ibu tanpa ayah. Benar-benar tak tahu diri. Bukan kau. Tuan Muda kecil, jangan. Tuan Muda kecil, jangan. Benar-benar nggak boleh. Mana berani aku menerima kehormatan sebesar ini dari yang mulia anak dewa. Jangan lakukan itu. Sama sekali jangan lakukan itu. Apa yang terjadi ini? Ini sangat tidak membawa keberuntungan.
Kau nggak apa-apa kan? Patung dewa meledak. Pasti ada yang membuat Dewa Agung murka, makanya patung dewa sampai meledak. Membuat Dewa Agung marah, kota Kinang bisa hancur nih. Iya benar. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung, jangan marah. Dewa Agung sedang murka. Ini, apa keluarga Nirwana kita juga bakal ikut kena sial? Ini kita ini keluarga pedagang Dewa Agung itu sudah seperti orang tua buat kita. Jangan sampai menyinggung perasaan beliau. Ya betul. Sebenarnya siapa sih yang memarahi Dewa Agung? Itu mereka. Dua anak kecil itu. Bukan mereka. Anak-anak yang lahir dari pengemis. Mengotori gerbang kuil Dewa Agung, makanya bikin Dewa Agung murka. Bocah seperti ini nggak pantas masuk ke sini. Anak durhaka. Berani-beraninya kau memarahi Dewa Agung sampai mengurangi rezeki keluarga. Jangan sakiti ibuku. Aku gak akan maafin kau. Jangan sakiti ibuku. Anak liar. Sini. Anak liar. Lepaskan kakakku. Lepasin aku. Jangan gerak. Bocah kurang ajar. Aku memang sengaja nyakitin ibumu. Kau mau apa sama aku? Wanita jalang, kau lahirkan dua anak liar ini. Sampai patung dewa aja meledak gara-gara kalian. Aku bakal suruh ayah usir kalian dari keluarga Nirwana. Lepasin anakku. Tuan Besar, mereka itu cucumu juga. Tolong maafkan mereka. Wanita jalak. Ini semua salahmu. Punya anak perempuan hina. Terus anak perempuan itu lahirkan dua bocah hina ini. Anak hasil pengemis nggak pantas dibawa ke sini. Kalau sampai menyinggung Dewa Agung bisa ganggu bisnis keluarga Jinu. Aku nggak bakal maafin kalian. Bocah kurang ajar. Cepat sujud minta maaf sama Dewa Agung. Jangan. Berani banget kau perempuan galak. Berani-beraninya nyakitin Dewa Agung kecil kami. Perempuan galak, cepat lepasin Dewa Agung kecil. Aku mau mencuri diri. Aku harus hentikan orang-orang ini. Aku harus muncul sekarang. Aku harus hentikan para warga-warga nakal ini. Tenang dulu. Kalau aku muncul di sini, nanti rakyat bisa ketakutan. Menakuti manusia juga melanggar aturan langit. Aduh, gimana ini? Masa aku cuma diam aja ngeliat Lala di bumi? Cepat lepaskan aku. Cepat lepaskan dia. Lala, kau nggak apa-apa kan? Kau. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya dorong aku. Mimi, kamu nggak apa-apa kan? Anak durhaka. Orang-orang tangkap dia buat aku. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibuku. Sujud sana. Hari ini kalau kepalamu nggak berdarah, jangan harap bisa keluar dari kuil Dewa Agung ini. Hari ini darah kalian akan dipakai buat persembahan ke Dewa Agung. Orang rendahan, nggak kapok-kapok sebelum lihat mayat ya. Berani-beraninya menyinggung Dewa Agung. Dosa kalian pantas dihukum mati. Kupohon, lepaskan mereka. Kupohon banget. Pinggir. Aku nggak peduli lagi. Aku mau muncul sekarang juga. Selamatkan Lala. Aku juga mau muncul. Biarpun harus melawan takdir, aku siap. Kalau gitu bareng aja. Ayo. Tunggu dulu. Sepertinya aku merasakan kekuatan dewa yang sangat besar turun ke sini. Berhenti. Berhenti. Salam hormat Dewa Agung. Jangan takut, aku nggak akan biarkan siapa-siapapun menyakitimu lagi. Siapa kau? Dia tinggi banget. Kayak dewa aja. Dua anak kecil ini, kenapa rasanya begitu familiar? Dasar pengemis bau. Ternyata kau belum mati juga. Pengemis hina kayak kau. Berani-beraninya datang ke kuil dewa, cepat pergi dari sini. Biar nggak mencemari nama baik kuil dewa ini. Pengemis bau. Pakaiannya aneh banget. Nggak tahu nyolong dari mana bajunya, kayak orang main sandiwara aja. Pakaian ini, aku pernah lihat di pavilion selatan, itu kan kostum Dewa Agung. Pengemis ini benar-benar gila uang. Berani-beraninya dandan menyerupai Dewa Agung.
Nggak tahu juga bajumu ini dari teater mana kamu dapatin. Lumayan juga, mirip aslinya. Lihat tuh, benang emasnya. Mutiara malam itu persis kayak asli aja. Kalau gini sih nggak kelihatan palsu atau asli. Atau coba aja gigit satu kali. Ya, coba gigit aja. Ini beneran kok. Dasar nggak ngerti apa-apa. Pengemis bau kayak kau satu koin aja nggak punya. Kan mutiara malam segede ini kelihatan banget mahal pasti palsu ini. Hei pengemis bau, jangan bikin malu di sini. Cepat keluar dari sini. Dan kau, anak durhaka, mulai sekarang hubungan ayah anak kita putus. Jangan bilang ke orang kalau kau anakku. Aku nggak punya anak perempuan, nggak tahu malu kayak kau. Ayah, apa salahku sampai dibilang nggak tahu malu? Aku udah jodohin kau sama orang baik, tapi kau nggak mau malah maksa nikah sama pengemis hina kayak dia, bukannya itu nggak tahu malu? Kau mau aku nikahin jadi sendiri Tuan Mardi yang sudah 78 tahun? Itu yang kau sebut perjodohan? Ayah, bahkan harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Di dunia ini nggak ada ayah kayak kau. Kau masih berani ngelawan aku? Aku di sini. Kau masih berani mukul dia? Dia hebat banget. Dia lagi lindungin ibunya. Aku di sini, kau masih berani pukul dia? Aku! Kenapa kalau aku main tangan? Kau cuma pengemis bau. Mau ngapain juga nggak bakal bisa apa-apa. Perempuan jahat, berani-beraninya kau sakiti ibuku. Ayahku gak bakal diam aja. Ayahmu itu cuma pengemis bau juga. Dia bisa apa sama aku? Gawat, Dewa Agung marah. Langit runtuh, bumi retak, nggak ada yang bisa tumbuh lagi. Orang-orang biasa ini keterlaluan banget, berani-beraninya nindas ibu langit 9 kita. Aku harus muncul sekarang. Aku harus kasih pelajaran untuk manusia-manusia buta ini. Tenang dulu. Berani-beraninya kau pukul dia. Dia itu cuma kayak anjing peliharaan keluarga Nirwana. Aku mau mukul dia ya suka-suka aku. Kau! Astaga, patung Dewa Agung berpuncak. Ada yang bikin Dewa Agung marah.